Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihim minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan mu'allifat kitab Syekh Muhammad Nawaf bin Umar al-Jawi Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu. Sampai situ ya. Halaman 9. Ya. 1 2 3 4 baris dari bawah. Udah. Wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima. An Aliin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhahu, atau kalau dalam kitab lain, dalam kitab terbitan lain itu wa karramallahu wajhahu. Kalau sahabat yang lain biasanya ketika mendoakan radhiyallahu anhu, tapi sahabat Ali ada tambahan radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karrama, dan semoga Allah memuliakan wajhahu, wajahnya. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya sebagian daripada nikmat dunia, yakfika, cukup bagimu, al-islamu, Islam, nikmatan, sebagai nikmat. Mafhumnya, nikmat yang terbesar dari antara nikmat-nikmat yang ada itu adalah nikmat Islam. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Kita ini merasa kurang nikmat jadi orang Islam karena kita mendapatkan Islam nggak perjuangan. Ya karena memang keturunan. Bapak emak kita Islam, ya kita ikut Islam. Kita dapat Islam ini kan nggak perjuangan, tinggal nerusin aja. Kita lahir udah diadanin, udah diajarin ngaji. Nah kalau orang-orang yang meroleh Islamnya itu lewat perjuangan, bahkan mungkin lewat pengorbanan, maka dia berislam itu akan benar-benar terasa nikmat. Nah, kita ini nggak perjuangan, makanya begini-begini, nggak ngerasa nikmat kalau dapatnya nggak perjuangan. Sesuatu itu kalau nggak perjuangan, kasihnya biasa wae. Coba kalau untuk bisa beli itu ngumpulin 1000 begitu kebeli, wah rasanya itu jos. Ya, kalau lewat perjuangan, ya, kalau nggak ada perjuangan itu biasa-biasa aja. Nah, orang Islam ya begitu, berislam juga begitu. Kalau ia berislam ini lewat perjuangan yang berat, wah akan terasa nikmat. Tapi kalau kayak kita ini Islam keturunan. Fa inna a'zama ni'amillah, karena sesungguhnya sebesar-besarnya nikmat-nikmat Allah. Ni'am itu jamak dari kata nikmat. Kalau nikmat itu satu, kalau ni'am banyak. Jamak. Lil abdi, bagi seorang hamba, ikhrajuhu, Allah melahirkan lahu ke hamba tersebut minal adam ilal wujud, dari tidak ada. Adam pakai ain itu artinya tidak ada. Tapi kalau Adam pakai hamzah, pakai alif, ya nama nabi. Tapi kalau Adam pakai ain itu artinya tidak ada. Nikmat yang paling nikmat itu adalah ikhrajul lahu minal adami ilal wujudi, yaitu kita ini diadakan dari dulunya yang tidak ada.
sampai kita ada di dunia ini yang mengadakan Allah, dari dulunya tidak ada, diadakan kemudian akan kembali tidak ada. Tapi tidak adanya kita di dunia dari dunia ini hanya perpindahan tempat belakang. Wa ikhrajuhu, dan Allah mengeluarkan min dzulumatil kufri, dari kegelapan kekufuran, ila nuril islami, ke cahaya Islam. Itu nikmat paling besar. Ini syarahnya atau penjelasan Imam Nawawi adalah kita yang dulunya tidak ada menjadi ada, yang tidak kenal Islam menjadi kenal Islam. Itu nikmat terbesar. Makanya kadang ada muqaddimah pidato itu kan, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Wa inna minasyughli, dan sesungguhnya sebagian dari kesibukan itu, yakfika, cukup untukmu, at-ta'atu, taat, syughlan, sebagai kesibukan. Kalau mau nyari kesibukan, maka statuskanlah kesibukan itu sebagai ketaatan. Apakah semua kesibukan bisa dinisbatkan sebagai ketaatan? Bisa, tergantung kita. Lagi sibuk apa nih? Tidur sibuk. Tidur ya kerjaan ya. Orang kok kerjaannya tidur ya kerjaan. Tapi ketika tidur itu misalnya distatuskan, daripada saya melek nabung maksiat, yo milih tidur. Nah itu tidur tapi diniatkan sebagai langkah ketaatan, daripada melek menambah maksiat, yo lebih baik tidur. Nah, kalau mancing yo bisa dinisbatkan ketaatan. Lagi ngapain? Tadabbur alam. Ngapain tadabbur alam, jauh-jauh ke puncak, ke mana? Gunung Pangrango, ke PKT itu bisa. Lagi mancing, ya Allah. Ini mancing itu menggambarkan gara-gara ikan itu nggak bisa jaga mulut, akhirnya mati. Kan nggak bisa jaga mulut ya. Lah orang juga sama, nggak bisa jaga mulut ya akhirnya mati. Hancur ya, nggak bisa jaga mulut. Ikan nih kalau dia bisa jaga mulut, nggak kepancing nih. Lagi ngapain? Tadabbur alam. Ini yakin aja. Lagi nongkrong ya tadabbur alam, niat silaturahim, kumpul teman-teman, ya kan? Bisa semuanya. Lagi ngerokok. Tadabbur alam. Yo, kalau bercandaannya kan Habib siapa tuh yang orang Surabaya itu, rokok itu haram, makanya saya bakar. Nah, biar ngilangin. Haram makanya saya bakar. Lah kalau yang biarin aja ke Pak Yoko berarti membiarkan keharaman. Ya Pak Ustadz Roy bener, haram dibakar. Cuma satu-satu tapi. Lah mau bakar semuanya nggak ada. Bakarnya satu-satu lah. Takut kebakaran. Itu alasannya aja. Tapi di gini, wa inna minasyughli yakfika at-ta'atu syughlan. Cukuplah ketaatan itu sebagai kesibukan. Artinya segala yang kita lakukan itu bisa kita statuskan sebagai ketaatan, kecuali sesuatu yang benar-benar memang jelas-jelas itu dosa. Kalau sesuatu yang nggak jelas hukumnya, kayak orang nongkrong, mancing, ini nggak jelas hukumnya. Nah, kalau diniati baik, bisa jadi baik. Fata'atullahi ta'ala, maka ketaatan kepada Allah Ta'ala a'dhamul asyghal, itu sebagus-bagusnya, semulia-mulianya kesibukan. Maka setiap yang kita lakukan ya kita statuskan sebagai ketaatan. Wa inna minal ibrati, dan sesungguhnya sebagian dari nasihat, ay al-idhati, artinya nasihat. Yakfika, cukup untukmu, al-mautu, kematian, ibratan, sebagai nasihat.
Fa innal mauta, maka sesungguhnya kematian akbarul mawaid, itu seagung-agungnya nasihat linnasi, untuk manusia. Kalau dalam hadis dikatakan kafa bil mauti wa itu, cukup kematian itu sebagai nasihat. Segagah-gagahnya orang yo bakal mati, seganteng-gantengnya orang yo mati, yo banyak duit mati, kere mati, pejabat mati, rakyat mati, semuanya mati. Datangnya nggak permisi, nggak harus pakai syarat tua dulu, nggak harus pakai syarat penyakitan dulu. Kalau malaikat udah dapat SK, schedule-nya datang ya udah datang, nggak bisa ditunda. Paten. Nah, kalau dalam ayatnya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu udah datang ya sudah bisa dimajukan, nggak bisa dimundur. Tawar, ntar dong, ntar habis pilpres juga bisa. Yes, kalau memang malaikat tidak bisa ditawar, malaikat nggak bisa diajak cincai-cincai, beda sama Polantas. Malaikat nggak bisa, oh janganlah malaikat yang benar, nggak bisa. Kalau dalam surah Al-Jum'at itu qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sekuat apapun kita lari dari kematian, kematian itu yang akan mendatangi kita. Biar ngumpet di mana juga. Walaupun kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun berlindung di balik benteng yang kuat. Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang ke-6. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kam min mustadrajin, betapa banyak orang yang mustadrat itu dilulu. Dilulu apa ya Indonesianya ya? Misalnya kalau kita punya anak main hujan-hujanan, bukannya kita berhenti, bukan malah ayo terus. Apa itu namanya? Itu kalau orang Jawa dilulu. Kalau orang sini apa namanya? Misalnya anak kita yang main got, udak-udakan. Kalau umumnya kan udah. Semangatin. Tapi malah kita ayo terus, yang dalam sekalian. Apa namanya? Semangatin langsung di sini. Kelarang, tapi bahasanya dengan bahasa sebaliknya itu. Aslinya kan larang kan? Cuman kita ngomong terus, yang dalam sekalian, terus. Apa itu namanya? Mustadroj. Kalau orang Jawa itu bahasanya dilulu. Kalau orang main layangan itu diulur. Ulur. Apa yang namanya bahasa sini? Bahasa Sundanya apa bahasa? Dioyok-oyokin. Dioyok-oyokin. Ya kalau orang Jawa, kalau orang Cilacap apa? Kalau orang Pati ya dilulu. Dilulu itu aslinya kita mau larang, tapi dengan memakai bahasa yang sebaliknya. Terusin. Nah, gitu. Nah, terus. Padahal aslinya kan larang kan kita. Anak kita lah main got, main di got. Terus. Sekalian berenang. Awas tetap pulang loh ya. Ayo. Tapi udah diangkat masalah. Sungkun apa? Anak apa? Nyungkun kalau Nyungkun ya. Nyungkun. Orang Sunda nyungkun bilang. Jadi kalau ngasih cuman Iya, kelarang tapi bahasanya kayak nyuruh. makan ayo habisin. Wah. Misalnya kayak ya kayak gitulah. Misalnya anak kita udah gede, asal main pulangnya tengah malam. Terusin, nggak usah pulang sekalian. Gitu. Nah sekalian lu pulang pagi. Nah, apa itu namanya tuh? Ya kalau orang Jawa ngelulu. Ya itulah. Kam min mustadrajin, betapa banyak orang itu yang dilulu oleh Allah. Dilulu apa Indonesianya ya? Ai ma'khudun qalilan. Diambil tapi sedikit. Kayaknya bahasanya nyuruh tapi aslinya malah ngelarang gitu loh. Itu mustadraj. Bin ni'mati, dari nikmat-nikmat Allah, bi iksariha, dengan memperbanyak nikmat itu. Alaihi, kepada orang tersebut. Misalnya begini, ada orang yang kurang ajarnya kebangetan tapi kok nikmatnya malah makin dibanyakin sama Allah. Nah itu namanya istidraj.
Kalau orangnya namanya mustadraj. Ada orang yang maksiatnya kebangetan tapi usahanya lancar. Bisnisnya bagus, karirnya bagus. Padahal kita tahu orang itu kelakuannya kayak apa kita tahu, tapi kok ya bisnisnya bagus. Kita lihat tuh kayaknya nggak pernah sakit. Itu namanya mustadraj. Orang itu namanya mustadraj. Lah, apa namanya? Pembiaran yang kayak itu namanya istidraj. Kayak Firaun kan kurang ajarnya kok banget nih. Tapi dia jadi raja nggak tergantikan nih. Bahkan dalam konon, dalam satu riwayat, Mesir ketika dipimpin oleh Firaun itu ya makmur kehidupan rakyatnya. Ini. Tapi rajanya kurang ajarnya, naudzubillah. Malah tambah maju. Nah, itu namanya mustadraj. Dan betapa banyak orang yang mengalami kayak seperti itu. Nah, ini maksudnya begitu. Ketika dia rajin maksiat, rezekinya bagus. Tapi giliran dia tobat, rezekinya seret. Wah, itu banyak orang yang ngalami kasus kayak begitu, namanya mustadraj. Ya Rahman ya Rahim. Nah, iya, itu yang karena yang berlaku sifat Allah, sifat Rahman, sifat Rahim. Wa kam mim maftunin, dan betapa banyak orang yang mendapat fitnah. Ai mumtahanin, artinya diuji bil balai, dengan bala, musibah. Bisanai, karena sebab banyaknya pujian. Ai bikasroti sana innas, artinya banyaknya pujian dari orang-orang itu. Banyaknya, kalau sekarang apa namanya? Kalau yang benci kan haters, kalau yang Buzzer. enggak, yang mendukung apa namanya? Kalau pembenci kan haters, ya kan? Kalau yang mendukung apa namanya? Fans. Apa sih namanya? Bukan fan, kalau dalam media sosial apa namanya? Ya lupa ya. Banyaknya pengikut atau pengikut? Follower. Ya. Kalau lagi lupa kok ya lupa. Berarti tekan dia. Ya follower itu kan pokoknya apa yang dilakukan pokoknya dijempol aja kan. Nah, sementara kebalikannya kan haters kan. Nah, banyak orang itu akan memperoleh bala ketika banyak disanjung-sanjung orang. Itu loh maksudnya. Wa kam mim maftunin bisana. Betapa banyak orang yang memperoleh fitnah. Fitnah itu bukan kok fitnah dituduh melakukan sesuatu yang tidak, bukan itu maksudnya. Fitnah itu bala musibah yang dimaksud di sini itu. Artinya banyak orang yang tersungkur jatuh ketika dia dielu-elukan, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Pak Harto itu dulu kayaknya nggak mungkin ya bisa jatuh ya. Wong segala lini dikuasai sama dia. Mulai dari militer, ekonomi, industri, semuanya lah pokoknya. Ya sampai duit aja gambar dia kan. Kayaknya nggak mungkin jatuh Pak Harto itu kayak orang semuanya mengeluh-elukan dia kan. Tapi justru malah karena dielu-elukan itu dia malah bikin jatuh. Nah, yang namanya jatuh itu berarti kan dia berada di tempat tinggi ya. Kalau tempat rendah kan nggak mungkin jatuh kan. Nah, makanya semakin tinggi dipuji-puji orang, kemungkinan untuk jatuh itu semakin besar. Makanya wa kam min maftunin ay mumtahanin bil bala. Bisanai ay bikasroti sana innas, bahwa banyak orang itu mendapat fitnah. Fitnah itu artinya mendapat bala. Ketika orang itu dipuji oleh banyak orang. Wah, kamu hebat, kamu hebat. Akhirnya tumbang, terlena dengan pujian. Kan banyak ya. Banyak Orang dulunya berlakunya baik, begitu tenar, jadi angkuh, sombong, ketemu temen mainnya dulu kayak nggak kenal. Akhirnya nyungsep. Banyak orang yang jatuh ke narkoba, ini kan gara-gara ketika dia berada di puncak karir. Banyak artis-artis yang jatuh ya gara-gara ketika banyak dipuji-puji orang, diulu-ulukan orang. Nah, ini makalah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa kam min maghrurin,
dan betapa banyak orang yang maghrur, tertipu. Ai mutmainnin qalbuhu, merasa tenang hatinya, fit dunya, di dunia, wa ghafilin, tapi lupa anil akhirati, dari akhirat. Sebab apa ia tertipu? Bisa dari, karena ditutup. Ai bisa dari lahi, sebab Allah menutup uyubahu, aibnya, alaihi, ke orang tersebut. Banyak orang yang lengah, lalai, padahal ia pelaku dosa, tapi di masyarakatnya ia masih diagung-agungkan, padahal di lain tempat ia pelaku dosa. Ia nggak nyadar bahwa perilaku dosanya itu masih ditutup-tutupi oleh Allah di masyarakatnya, sehingga masyarakatnya nganggapnya itu dia orang hebat, tapi kelakuannya di sono. Ini di rumah Anda punya pacar di sono, punya pacar di sono, punya pacar di sono. Padahal kita kayak yang ngomong nggak boleh pacaran, nggak boleh zina, dia sendiri hobi. Tapi hobinya itu yang berupa aib ditutupi oleh Allah, sehingga masyarakatnya itu nggak ngeh kalau dia itu ahli seperti itu. Sehingga ia terlena, sehingga ia dosa yang berupa pacaran itu dilanjutin. Dikiranya bukan dosa, makanya terusin. Wes itu repot ya. Misalnya dia masyarakat jangan judi, jangan judi. Dia main judinya yang keren di mana main judi? Pulau Seribu apa di mana? Di Jakarta, di mana? Di Jakarta. Pulau Bener dulu. Pulau Gebang bukan. Apa di Mangga Besar apa di mana gitu misalnya. Padahal di kampungnya dia, jangan judi, jangan judi. Dia sendiri perilakunya yang jauh dari masyarakatnya itu ditutupi oleh Allah. Sambo dong. Nah, banyak orang yang tertipu. Nah, yang Kapolda Jawa Timur ya. Iya. Berantas narkoba, dia sendiri pemain kelas tinggi. Nah, kalau itu udah dibuka oleh Allah sehingga ketangkep. Lah mungkin kan ketika dibuka itu kan rentetannya udah panjang kan, baru kebuka. Saking gedenya. Wah, kalau orang Jawa dulu wis kebok sunduane ya. Terlalu banyak. Udah terlalu banyak, udah kenyang, makanya dibuka oleh Allah. Nah, itu loh maksudnya. Ketika belum dibuka oleh Allah dia terlena, jadi dilanjutin aja. Begitu dibuka jeder, akhirnya ternyata. Nah, yang kayak siapa yang Kapolda Jawa Timur ya? Siapa sih namanya itu? Nah, ya kan pemberantas narkoba tapi dia sendiri malah gembong besar. Nah, itulah orang-orang yang maghrur itu tertipu. Nah, itu banyak orang yang memperoleh istidrot, yaitu yang tadi itu dia maksiat tapi malah dikasih nikmat yang banyak. Banyak orang yang memperoleh fitnah di saat dia malah dieluk-elukan orang. Dan banyak orang yang tertipu ketika aibnya ditutupi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, maqalah yang ke-7. An Dawud an-Nabi alaihi salam, dari Nabi Dawud alaihi salam. An Dawud, dari Dawud. An-Nabi, yang Daud itu adalah Nabi alaihi salam. Qala, berkatalah Nabi Daud alaihi salam, auha, Allah mewahyukan fi Zaburi, dalam kitab Zabur. Bentuknya kayak apa ya kita nggak tahu. Tapi hanya kita wajib iman bahwa ada rukun iman yang wajib iman kepada kitab-kitab Allah. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Cuman yang tiga kan kita nggak tahu. Yang Injil, apakah Injil yang sekarang dipakai saudara kita yang Kristen? Wallahu a'lam. Tapi kita wajib iman bahwa ada kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, termasuk kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa dan Zabur itu kitab unzila, yang diturunkan alaihi, kepada Nabi Daud. Hakun alal akili ay wajibun alaihi.
hakun merupakan kewajiban. Alal akili bagi orang-orang yang berakal, orang yang akalnya waras, akalnya sehat. Ai wajibun artinya wajib alaihi kepada akil, kepada orang yang berakal. Berarti kalau namanya akil itu artinya orang yang berakal. Mantan ketua PBNU Said Akil. Akil itu artinya orang yang berakal. Allah yastaghila, hendaknya tidak menyibukkan diri illa bisalasin kecuali dalam 3 perkara. Orang yang berakal itu hendaknya ia enggak menyibukkan diri kecuali di 3 perkara. Ai bisalasin minal hisoli, kecuali di 3 perkara. Orang berakal hendaknya dia menyibukkan 3 perkara ini. Tazawwadun, mengumpulkan bekal. 5 adin untuk kehidupan berikutnya. Aili akhiratihi, yakni untuk akhiratnya. Bi'ada'il a'malis sholihati, dengan melakukan amal-amal soleh. Ya, setiap hari-hari kita itu bisa distatuskan amal soleh. Kita kerja ya amal soleh, nyari nafkah untuk anak istri ya amal soleh, kita kumpul niati silaturahmi ya amal soleh, ya kan. Segala sesuatu kalau kita niati baik ya baik. Kalau lagu Nasib dari zaman dulu kan ada ya, ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Oh ibadah ya Allah, ibadah semua. Wa mu'natun, bekal 5 asin untuk kehidupannya. Ai kiamin artinya dia menetapi bi amri kifayatihi, untuk mencukupi kebutuhannya. Berarti dia bekerja, dia berbisnis untuk mencukupi kebutuhan. Wasaunuhu, dan menjaga, maksudnya menjaga anak istri supaya enggak melakukan hal-hal yang hina. Ngemis itu hina ya, halal tapi enggak terhormat. Ia bekerja supaya terhindar dari perilaku yang kayak seperti itu. Wa fi ibaratin, dan dalam takbir atau dalam catatan yang lain, wa mirmatun, mu'natun itu dalam catatan lain memakai bahasa mirmah. Mirmah itu artinya kebutuhan sehari-hari. 5 asin untuk kehidupannya. Marmah mirmah. Bi fathil mimi, dengan membaca fathahnya mim jadi ma, berarti maromah. Warroi, dan ro, berarti mimnya dan ro dibaca fathah, berarti maro. Wa tasdidil mimi, dan tasdidnya mim jadi maromah. Maromah itu kebutuhan sehari-hari. Nah, ini tadi kan dalam Zabur diterangkan orang yang akalnya sehat itu yang pertama kesibukannya adalah amal soleh. Kedua, bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, wa talabul ladzatin bihalalin, mencari kenikmatan dengan yang halal. Ya, sama istri itu kan kenikmatan yang halal. Kalau sama orang lain kan kenikmatan tapi haram. Cari kenikmatan tapi dengan cara yang halal. Ngajak istri jalan kemana sama anak, nah, itu kan kenikmatan tapi dengan cara yang halal. Ini ngajak jalan istri orang, wah, wes repot. Hancur. Nah, iya. Lah kadang ada orang nyari kenikmatan di tempat yang haram karena mungkin kenikmatan di tempat halal dia nggak bisa menemukan. Iya. Dia ngaji nggak nikmat, ke mushola nggak nikmat. Wah, akhirnya nyari kenikmatannya di tempat yang lampunya biar pet. Mati lampu. Strumnya habis ya, biar pet. Kok kenentek.
Lah ini wa talabul ladzatin bi halalin. Fa inna kasbal halal, karena sesungguhnya bekerja yang halal wajibun, itu hukumnya wajib. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, kecuali dihapus dengan mencari rezeki yang halal. Macam-macam rezeki. Dulu zaman Rasul ya orang bekerja paling yang tani, dagang, udah itu aja. Kalau sekarang wih 1001 macam. Kalau Romai Rama gitu 1001 macam orang mencari pekerjaan, dari yang menjual koran sampai menjual kehormatan. Kalau ada Pak Idris banyak. Ini makalah dari Nabi Daud alaihissalam, bahwa orang yang berakal itu hendaknya pertama sibuknya itu dia amal soleh. Amal soleh itu bisa hablum minallah, bisa hablum minannas. Yang kedua hendaknya memenuhi kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua bekerja. Yang ketiga mencari kesenangan tapi dengan cara yang halal. Jangan sampai nyari seneng tapi di tempat yang tidak halal. Wis seneng ya seneng, wong ya perintah seneng, tapi caranya dengan cara yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Pas 30 menit. Coba kalau Jumatan yang khutbah 30 menit lama banget, cotor turu. Tiba-tiba di belakang amin. 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 Apa dari zaman dulu kalau Jumat itu pasti ngantuk. Ngantuk dari dulu. Udah ada makalahnya.